Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Rabu 11 Juni 2025. Pertama, Mentan Amran Sulaiman belak-belakan mendapat perintah dari Prabowo untuk mencopot pejabat yang tidak bekerja dengan baik. Selanjutnya, ekspresi tajam Seskap Teddy saat dampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi sorotan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan pidato dalam acara menuju swasembada gula dan ketahanan energi di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Amran dalam pidatonya mengungkapkan bagaimana Bulog mampu meningkatkan kinerjanya hingga 2000%. Menteri Amran mengaku langsung merombak besar-besaran internal Bulog usai mendapatkan perintah dari Prabowo untuk tingkatkan sektor pertanian, di mana seluruh pejabat mulai direksi hingga bawahannya dicopot dan digantikan yang baru. Kasih setengah gaji menteri. Ya, oke, kasih nak. Ini bawa ke bawah nak. Tahu jawaban itu yang aku tunggu. Tahu dulu dipaksa tanam tebu, ditempiling. Hasilnya diambil oleh penjajah, tapi dia bisa getarkan dunia. Orang bisa berhasil kalau dua hal, terpaksa atau dipaksa. Indonesia harus dipaksa. Kenapa? Negaranya subur. Anak-anakku tidak akan berubah kalau Anda tidak merubah mindset. Tidak mungkin berubah sampai kiamat, enggak berubah kalau tidak merubah mindset kalian. Change your mindset, you can change the world. Kamu rubah mindsetmu, kamu bisa rubah ini dunia. Apalagi hanya perkebunan. Tapi Anda harus berubah. Revolusi pemikiran, revolusi dalam bertindak, baru bisa berubah. Tanpa itu, nol. Yang banyak orang adalah gagasan tanpa tindakan. Nol. Pasti nol. Nggak usah tunggu. Kalau kita hanya diskusi biasa-biasa seperti yang 79 tahun, tidak akan ada perubahan. Kalau tidak ada pemikiran revolusioner dan tindakan revolusioner, baru bisa berubah ini republik. Setuju? Tahu kemarin Bulog hanya 2 bulan naik 2000%. Kami diminta, Pak Menteri bisa mengubah, siap Bapak Presiden. Terus minta apa? Minta beri kesempatan aku copot yang tidak berkinerja dengan baik. Meritokrasi. Kami lakukan 2 bulan, mulai direksi sampai ke bawah, kami copot, naik 2000%. Itulah Indonesia. Indonesia orang cerdas, orang hebat. Tapi kalau Anda bekerja seperti yang sebelumnya, seperti cara tadi mengukur, tidak akan maju. Naik 5%, tahun depan turun 5%. Pocok-pocok, 2 kali maju, 2 kali mundur. Itulah kita. Kalau mau berubah, lakukan tekanan. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mendampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat memberikan pernyataan soal tambang nikel di Raja Ampat. Bahlil mengatakan pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan atau IUP 4 perusahaan tambang. Dalam memberikan keterangan, Bahlil bersama Seskap Teddy dan Setnek Prasetyo Hadi menjelaskan IUP milik perusahaan tambang. Terlihat, Teddy tampak melirik tajam ketika Bahlil berbicara. Adapun 4 perusahaan tambang tersebut terbukti tidak memiliki rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. RKAB meliputi pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Mensesnek, Pak Seskap dan Menteri LHK dan Menteri Kehutanan, teman-teman media semua yang saya hormati. Pertama, menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek. Sebenarnya bermula dari apa yang sudah kita lakukan sejak Januari sesuai dengan Perpres nomor 5 tentang Satgas penataan dan penertiban lahan-lahan termasuk pertambangan. Pemerintah intens terus melakukan hal ini. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak Mensesnek tadi, bahwa dalam rangka menjalankan tugas-tugas, kita selalu proaktif untuk mengikuti perkembangan
baik di tengah-tengah masyarakat maupun di media sosial. Dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat atas proaktif rasa cintanya kita kepada negara, khususnya kepada daerah-daerah pariwisata, khususnya lagi di Raja Ampat. Tepatnya pada hari Rabu malam, atas koordinasi saya dengan Pak Seskap, arahan Pak Seskap, untuk coba kita mendalami ini dengan cepat. Ini cerita kronologisnya. Kemudian kami atas arahan dari Pak Seskap sudah barang tentu atas petunjuk dari Bapak Presiden, pada hari Kamis itu kami langsung melakukan penyetopan sementara produksi dari iup-iup yang beroperasi. Teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa dari 5 iup yang beroperasi, yang mempunyai RKAB, itu hanya 1 iup yang beroperasi, yaitu PT GAK Nikel. Yang lainnya di 2025 belum mendapat RKAB. Setelah itu kita menyetop, langsung kami juga berkoordinasi dengan Pak Seskap dan Bapak Presiden, diperintahkan untuk langsung turun meninjau ke lokasi. Agar kenapa? Kita ingin agar cepat proaktif dan tidak kita mendengar informasi sepihak. Hari Jumat, masih Hari Raya Idul Adha, saya malam harinya langsung berangkat dengan tim ke Pulau Gak, ke Sorong, ke Raja Ampat. Sambil kita melihat pulau-pulau yang lain. Saya ke sana itu bersama-sama dengan Pak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Pak Bupati Raja Ampat. Kenapa ini kita lakukan? Bapak Ibu semua, kita ingin tahu kondisi yang sesungguhnya apa sih sebenarnya. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di Merdeka.com.